Bapak Ibu, selamat datang di penguatan kompetensi guru untuk menyusun asesmen yang berpusat pada peserta didik. Di video pertama ini, Bapak Ibu akan kami ajak untuk memahami KKTP dalam siklus pembelajaran, menganalisis TP untuk menyusun KKTP, serta menyusun KKTP yang objektif, berkeadilan, dan edukatif. Bersama saya, Niputu Asmaraningsih, Widya Iswara, BGTK Provinsi Bali. Selamat menyaksikan. Untuk mempermudah Bapak Ibu memahami pembahasan kita pada hari ini, Bapak Ibu bisa akses tautan berikut ini atau scan kode batang untuk membuka naskah akademik perencanaan pembelajaran mendalam dan asesmen. Sebelum membahas lebih lanjut tentang penyusunan KKTP, saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah KKTP sama dengan KKM? Yang kedua, pada tahapan mana dalam siklus pembelajaran Bapak Ibu menyusun KKTP? Bapak Ibu Guru, kita akan mulai pembahasan kita dari alur proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Bagian ini menunjukkan proses yang harus dilakukan Bapak Ibu Guru dalam merencanakan pembelajaran, mulai dari memahami dokumen capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, dan alurnya. Banyak tahapan yang harus dilalui, namun Bapak Ibu Guru sudah dipermudah dengan adanya panduan mata pelajaran. Untuk mengakses panduan mata pelajaran, Bapak Ibu Guru bisa klik tautan berikut ini atau scan kode batang. Bapak Ibu, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apakah itu KKTP. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu, yaitu bagaimana sih caranya Bapak Ibu memonitor perkembangan peserta didik Bapak Ibu terkait dengan penguasaan mereka terhadap materi yang Bapak Ibu berikan. Penyusunan KKTP akan sangat membantu Bapak Ibu untuk melakukan tugas tersebut. Apa sih sebenarnya KKTP itu? KKTP adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik sudah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Hal ini membantu Bapak Ibu Guru dalam memproses atau memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang sesuai kepada peserta didik. Jadi, Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa KKTP merupakan penjelasan tentang kompetensi apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah KKTP sama dengan KKM? Mari kita lihat tabel-tabel berikut ini. Bapak Ibu, tabel pertama ini merupakan contoh KKM, di mana pada umumnya KKM menggunakan angka bulat seperti 70, 71, 72, dan seterusnya. Dan KKM itu disusun pada awal tahun pelajaran dan digunakan sepanjang tahun pelajaran. Tabel berikutnya merupakan salah satu contoh dari tabel kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada KKTP, guru disarankan untuk memberikan deskripsi pada masing-masing kriteria. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun KKTP. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah murid telah mencapai tujuan pembelajaran dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan pertama menggunakan deskripsi kriteria, yang kedua menggunakan rubrik, yang ketiga menggunakan skala atau interval nilai, dan yang keempat menggunakan persentase. Berikut ini merupakan contoh menggunakan penyusunan KKTP menggunakan deskripsi nilai. Dari tujuan pembelajaran ini, guru menetapkan 3 kriteria yang menandakan peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplorasi dengan runtut. Yang kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan berdasarkan data yang terkumpul. Ketiga, laporan menceritakan pengalaman secara terstruktur, dan yang keempat adalah laporan menjelaskan hubungan
kausal yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Selanjutnya, pada kolom kesimpulan, guru menuliskan tentang mampu tidaknya peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Kita lanjutkan ke pendekatan yang kedua, yaitu penyusunan KKTP menggunakan rubrik. Pada situasi ini, guru meminta murid untuk menulis laporan. Selanjutnya, guru menetapkan kriteria ketercapaian yang terdiri dari isi laporan dan penulisan. Dalam setiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa murid. Guru menggunakan rubrik untuk mengevaluasi laporan yang ditulis murid. Pada kolom kesimpulan, guru menuliskan kriteria murid yang dianggap mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pendekatan penyusunan KKTP yang ketiga, yaitu penyusunan KKTP dengan menggunakan skala atau interval nilai. KKTP ini disusun masih dengan tujuan pembelajaran yang sama, di mana murid diminta untuk menulis laporan. Pada contoh penyusunan KKTP ini, guru menetapkan 4 kriteria ketercapaian, yaitu menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplorasi dengan runtut. Yang kedua, menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Yang ketiga, menceritakan pengalaman secara jelas. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Untuk setiap kriteria terdapat 5 skala pencapaian, yaitu 1 sampai 5. Guru membandingkan hasil tulisan murid dengan rubrik untuk menentukan ketercapaian murid. Pencapaian penulisan laporan dilihat dari 3 unsur, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Diasumsikan untuk setiap kriteria memiliki tingkat kesulitan yang sama, sehingga bobotnya sama. Pendekatan dengan interval nilai jika diperlukan dapat dikonversi dalam angka untuk pengolahan nilai sumatif. Sebagai contoh, Didi memperoleh 3 kriteria pada bobot 4 dan 1 kriteria pada bobot 2. Guru dapat menghitung 3 kali 4 yaitu 12 ditambah dengan 2 kali 1 yaitu 2. Jadi total skor yang diperoleh Didi adalah 14. Karena kriterianya ada 4 dan skalanya ada 5, jumlah pembaginya menjadi 20. Jadi 14 dibagi 20 kali 100 sama dengan 70. Dengan demikian Didi mendapat nilai 70. Dengan menggunakan interval nilai ini, Didi berada pada interval 61 sampai 80. Dari hasil konversi nilai dan kriteria interval yang digunakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Didi sudah mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pendekatan penyusunan KKTP yang keempat, yaitu dengan menggunakan persentase. Penyusunan KKTP dengan persentase diilustrasikan pada tabel ini. Sebagai contoh, guru mengajar bahasa Indonesia pada bahasa C. Misalnya, pada fase C terdapat 4 tujuan pembelajaran. Pada masing-masing tujuan pembelajaran terdapat 5 kriteria atau indikator pembelajaran, sehingga dalam satu fase, murid mempunyai 20 indikator atau kriteria pembelajaran. Jika Didi telah mencapai 15 kriteria atau indikator pembelajaran, maka ia telah menguasai 75% dari kriteria pembelajaran yang terdapat pada tujuan pembelajaran. Bagian terakhir yaitu merancang KKTP. Silahkan pindai kode batang berikut untuk mengerjakan tugas. Sampailah kita di penghujung kegiatan pembelajaran merancang KKTP. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.